Sekarang saatnya kita masuk ke Open Mic Challenge. Di sini akan ada seorang selebritis yang kita tantang untuk open mic secara langsung di depan Anda. Mau tahu siapa selebritis yang jadi korban kita malam ini? Yuk Om Ramun, kita tunjukkan siapa dia. Open Mic Metro TV Stand Up Comedy Indonesia. Dalam setiap acara Open Mic kita menyediakan satu segmen yang kita sebut sebagai Open Mic Challenge, ya, yang mengundang bintang-bintang top atau artis terkenal untuk mencoba berstand up komedi. Kali ini kita tampilkan seorang bekas penyanyi cilik yang kemudian menjadi pria ganteng dan kemudian menjadi seorang bintang sinetron. Inilah Yosua. Wah, Yosua udah gede ya. Motivasi, ya pasti penasaran gimana rasanya jadi seorang komik kan. Nah, malam inilah saatnya saya merubah diri menjadi seorang komik yang tidak dijamin kelucuannya gitu. Ini pertama kali stand up komedi atau? Pertama kalinya. Oke, kita lihat nanti bagaimana Yosua pertama kali menjalankan profesi barunya. Yang akan datang dia akan menjadi seorang komik, ya. Ya, mudah-mudahan. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Yosua. Nama gue Joshua Soherman, dan malam ini gue sebenarnya nggak tahu suruh ngapain. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu gue ditelepon, Joshua bisa nggak di Metro TV untuk open mic gitu. Gue bingung mic yang mana yang harus gue open gitu kan. Apakah Mike Tyson atau Mike Lewis gitu. Gue nggak ngerti, tapi ternyata open mic itu adalah stand up comedy gitu kan. Dalam hal ini, malam ini gue pengen sebenarnya menyampaikan keprihatinan gue dan kegelisahan gue. Mengingat dan melihat masa anak-anak zaman sekarang. Semua mungkin di sini setuju ya, bahwa masa anak-anak zaman kita dulu itu lebih indah daripada masa anak-anak zaman sekarang. Setuju? Siapa yang kasihan lihat anak-anak zaman sekarang? Ada yang prihatin? Ada yang prihatin, kayak presiden loh pakai prihatin segala. Jadi kalau gue sedihnya kenapa? Karena beberapa hari yang lalu gue mengantar adik gue yang masih kelas 4 SD, cewek, ke sekolahnya. Bukan mengantar, menjemput dia. Gue datang ke sekolahnya, terus gue cari di kelasnya gitu kan. Nggak ada. Di kelasnya nggak ada dia. Adanya cuman teman sekelasnya dia yang juga kelas 4 SD. Mereka lagi pacaran. Kelas 4 SD pacaran, lo mau ngapain? Iya gak? Udah gitu, kenapa gue bisa tahu mereka pacaran? Karena mereka masih kelas 4 SD, cewek sama cowok, ngomongnya panggilnya apa? Mimi pipi. Gue datang ke kelasnya kan, lagi mojok aja tuh berdua. Iya kelas 4 SD gitu. Mimi sayang banget sama pipi. Pipi juga sayang sama Mimi gitu. Gue yang tadi mau nanya, adek gue mana salah gitu. Aurel mana Aurel gitu kan. Aurel lagi di Sevel gitu. Aduh. Gue gak ngerti gitu kan, terus saya ya udah. Gue samperin kan karena emang gue harus nyari adek gue kakak yang baik. Gue cari, adek gue namanya Jocelyn ya, masih kelas 4 SD. Gue tanya dong baik-baik ke yang cewek gitu kan. Karena adek gue cewek. Maaf dek gitu, lihat adek saya nggak? Terus dia kan posisinya dia ngebelakangin gue ya. Terus dia balik badan dengan rambut belah tengah dan behelnya gitu. Maaf kenapa? Gue shock dong, oke. Lihat adek aku nggak, namanya Jocelyn. Terus dia sambil bengong gitu mikir, Jocelyn? Anak Sevel mana ya? Sakit nih anak sakit nih. Gue mikir, kenapa anak zaman sekarang sebegitunya gitu? Emang pacaran gak bisa sabar dikit apa? Kelas 4 semester 1 udah pacaran. Sabar, tunggu semester 2 kenapa sih? Gue aja pacaran. Ya ampun gue pacaran kelas 5. Pertama kali pacaran. Gue mikir kenapa anak-anak zaman sekarang seperti itu? Salah satunya karena mereka mengkonsumsi apa yang tidak seharusnya mereka konsumsi, betul? Misalnya lagu. Anak-anak zaman sekarang mana ada sih yang hafal lagu Taman Kanak-Kanak? Gue gak bilang lagu gue bagus juga, maksudnya gini loh. Maksudnya gini, kalau misalnya someday lo punya anak, itu didengerinnya yang sesuai, misalnya lagu Taman Kanak-Kanak, lagu Trio Kwek-Kwek, jangan lagu gue juga, lagu gue setelah gue pikir-pikir ya. Misalnya Trio Kwek-Kwek itu belajar tentang menyimpan uang jajan ya, terus Giovanni belajar tentang menabung. Lagu gue kok diobok-obok, ini apa meaningnya? Dan kenapa gue sadar setelah gue besar? Iya pokoknya gitu, tapi kadang-kadang lagu-lagu anak-anak itu juga ada yang membuat generasi mereka jadi terlihat lebay. Misalnya lagu Menanam Jagung, ada yang tahu lagunya? Itu lagu yang sangat membuat generasi menjadi didramatisasi. Lagunya kan, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita.
ambil cangkulmu, kita bekerja, tak jemu-jemu. Terus gimana? Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Lo bisa bayangin gak? Nanam jagung pakai cangkul. Seingat gue zaman SMP dulu, kalau lo mau nanam jagung, tuh lo cuma perlu korek-korek tanahnya. Lo masukin 3-4 butir, lo tutup lagi, lo siram, bener gak? Ini ngapain pakai cangkul segala? Nyangkulnya yang dalam lagi. Lo mau menanam jagung apa menanam jenazah? Ada lagi lagu Balonku Ada 5. Itu lagu yang gak valid ngajarin anak-anak buat kepo. Balonku ada 5 ya, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hatiku sangat kacau, tetap aja gue gak setuju. Kenapa? Emang gak bisa diganti liriknya? Hatiku sangat kaget gitu, yang lebih, lo bisa bayangin ya bikin video klipnya ya. Hatiku sangat kaget gitu kan. Meletus balon hijau, dor. Hah, kaget. Lumrah ya. Kalau hati kacau itu identik dengan putus cinta, kehilangan seseorang, depresi, shock, itu hatinya kacau, bener? Jadi kalau zaman sekarang dipraktekin dalam video klip, anak-anak gitu kan rame-rame bawa balon 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Ini hatinya kacau nih ya. Meletus balon hijau, dor. Terus dia langsung di slow motion gitu. Ini gak mungkin. Bilang sama gue ini gak mungkin. Ini gak mungkin kan? Terus temennya datang dengan hati yang kacau juga. Lo sabar ya, lo sabar. Lo duduk dulu, lo berdoa. Gue udah panggil tukang balon, lo sekarang berdoa aja, oke? Terus tukang balonnya keluar sambil buka stetoskop gitu kan. Maaf pemilik balon hijau. Iya saya pak. Kami sudah berusaha semampu kami. Tapi Tuhan berkehendak yang lain. Tidak. Nama gue Joshua Herman, selamat malam. Joshua, kasih tahu sama manajer kamu, mulai sekarang terima tawaran untuk menjadi seorang stand up comedy. Ini untuk pertama kalinya Joshua stand up comedy dan ternyata berhasil dengan baik. Tinggal memperbaiki sedikit-sedikit, jangan terlalu cepat dan kemudian materinya mesti lebih ditulis dengan teori-teori yang lebih lengkap. Tepuk tangannya meriah untuk Joshua. Thank you. Jadi, gimana nih rasanya? Setelah 30 menit dihibur oleh para calon stand-up komedian berbakat Indonesia? Seru kan? Nah, minggu depan kami akan hadir lagi dengan komik-komik yang lebih yahut. Jangan lupa saksikan terus Open Mic Metro TV setiap Selasa malam. Maju terus stand-up komedi Indonesia. Viva la Komtu. Tono kan kemarin kecemplung, basah kuyup, tuh Budi gantung. Katanya gitu. Gue ngobrol bla 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 bla, terus sama guru gue dilempar pakai penghapus. Plak, kena. Terus gue ditanya, Nopel, ngapain kamu ngobrol waktu ibu lagi ngajar? Gue tanya balik, lah ibu ngapain ngajar waktu saya lagi ngobrol? Jadi saya memang tingginya sedoni Kusuma. Dengan muka ganteng seperti Leonardo DiCaprio, dengan kekayaan seperti Donald Trump. Tapi jadinya cuma sekitar 163, berat 60. Tapi orang bilang kalau kecil juga binatang kancil, binatang semut, biar kecil enak dimut-mut. Itu gue jamin. Gue sering banget nembak cewek, "Bang mau gak jadi pacar saya?" Gue langsung digampar. Cewek kedua gue tembak lagi, gue langsung